RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Hanya ada di Indonesia saja orang yang udah lanjut usia cerai, gugat cerai. Umur 80 tahun gugat suaminya. Umur 90 tahun gugat istrinya. Kenapa? Karena setan godain. Makanya kita nih Bu berhadapan sama setan. Salah satunya yang lagi duduk sekarang di bawah ini. Gimana nggak kita namain setan, orang bapak dan ibu masuk ke dalam ranahnya setan. Caranya apa? Itu tadi sifat 18 tadi. Jengkelan, mancing jengkel, itu kan sifat setan, nggak ada di Al-Quran. Coba ibu cari, ada nggak 18 di Al-Quran? Nggak ada, janganlah. Oke? Yuk. Terus satu lagi Pak Haji, itu yang masalah sayembara, itu ada penilaiannya mulai kapan tuh Pak Haji? Misalnya dari sekarang aja, atau besok, atau mau startnya tanggal 1 Januari bebas. Bikin dulu 10 juta dulu gitu. Iya nggak apa-apa. Biar ada semangatnya Pak Haji. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Ya kan, berbuat dulu dong, berbuat dulu. Sebenarnya udah berbuat Pak Haji. Mana hasilnya? Nggak ada. Kan gue lihat alat kelamin loh. Orang yang baru mulai alat kelaminnya pipih, tipis. Nanti kalau udah dia praktekin dan terkabul biasa alat kelaminnya tebel. Kan kita mana sih kayak kerannya Haji Marco. Yang itu. Enggak tuh, yang itu tuh. Tuh. Itu teleskop itu tuh yang kaca pembesar. Tuh kaca pembesar. Nah, nanti kan kita bisa lihat begini, Bu. Tuh. Iya. Iya, tembus pandang. Jadi ntar kalau begini, kalau lo belum terkabul langsung gue keplak. Plak. Praktekin dulu aja, Bos. Lo kebanyakan makanya tamu RDAY yang sekarang beda sama yang kemarin-kemarin kayak Mbak Rati itu kan alhamdulillah cair. Dia nggak pernah banyak nanya. Nyimak, praktek, terus terkabul. Kalau ibu kan nanya, apa yang mesti ditanyain? Orang dikerjainnya gua belum, udah, ya terus dong. Ya buktinya pada saat kita ML, kok belum jadi ya Pak? Marah gak kita sebagai suami? Dibilangnya kita mandul, akhirnya kan kita kan nggak mau pulang, ya betul. Berbuat gitulah. Habisnya mama alat kelaminnya nggak megar. Tinggal beli korek api, Ces, kan dia takut. Yuk. Assalamualaikum Pak. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo. Ini soal anak Lilis ya. Hah? Soal anak. Masalah ya. Anak ya. Anak kenapa? Tiap deket sama cowok nggak jadi nikah lagi sama orang gitu, terus katanya perempuan yang putus nyambung sama pasangannya penyebabnya cuma satu. Kalau ngobrol sama emaknya bawaannya jadi dia kalau ngomong sama ibu bawaannya dia nggak mau kalah, selalu dia maunya menang. Ibu ngomong satu dia ngomongnya dua. Ibu ngomong satu, dia ngomongnya tiga. Ibu ngomong dua, dia udah ngomong lima. Kok gitu Pak Haji? Nah itu mah udah luar kepala saya kan kelihatan tuh. Tetenya ibu agak anjlok. Tapi Pak Haji sebelum mengenal RDAY pernah saya nanya-nanya ke orang lain. Katanya pengaruh rumahnya harus dijual katanya. Enggak ada ya? Sekarang yang nyaranin ibu dia pakai mobil Hummer gak? Enggak ada. Orang kalau ngomong Bu, kalau mau kalau orang ngomong mau didengerin, ibu lihat dulu. Dia pakai Robicon enggak, pakai Hummer enggak, pakai kalau dianya
Ngomong cuma naik Vespa apa ngapain didengerin, Sebelum dianya mengenal hidupnya Pak Haji. pas-pasan. Janganlah cari guru yang kaya, ya betul Pak. Cari gurunya yang ya minimal dia bisa bantu kita. Nah sekarang buat dirinya dia aja susah. Udah jangan dengerin. Iya, iya. Kalau itu rumah lo mesti dijual. Iya. Oh setan yang ngomong. Pengaruhnya katanya dari rumah. Enggak lah. Jadi harus gimana Pak Haji? Dibunuh lah anak lo. Waktu itu pernah nanya sama Bapak sama ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Ah? senyum-senyum. Banget. Iya Pak. Oh iya, kita tenan para, kita tenan. Tenan. Oh istri, bilang sama istri tenanan. Yuk. Iya. Jadi Makanya banyak. saya Bu rata-rata Bu pedagang ayam potong awalnya datang ke sini paling sehari cuma 20 ekor. Sekarang dia udah 10 ton. Apa yang dilakukan? Dia berendam di tong, air rendamannya disiramin untuk ngerebus itunya, nyelupin ayam yang udah dipotong. Jadi dicelupinnya pakai air cebokan. Ada lagi kita, kalau Bapak dan Ibu lihat di YouTube testimoni, dia nanam singkong di Lampung. Kalau panen sebelum praktek ilmu RDAI berapa ton sehektar? 20 ton. Dia berendam di tong, air rendamannya, alat laminnya dia disiramin ke pohon singkong. Sekarang setiap panen 1 hektar berapa ton? 50 ton. Nah maunya saya Bapak dan Ibu coba pakai ilmu kearifan lokal. Kalau orang bilang ilmu aliran sesat jangan didengerin, yang penting kan hajatnya terkabul. Duit nggak ada saudaranya. Ini Ibu dan Bapak dibilang aliran sesat langsung down. Iya juga ya. Ya kalau sesat, maksudnya yang datang segini banyak. Enggak lah. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Nih Bapak dan Ibu coba nih. Perhatiin ya Bu, Pak ya perhatiin ya. Ada gak orang miara kuda? Ada sapinya, ada kebonya, ada kambingnya, ada ayamnya, ada bebeknya. Bahkan ada anak yatimnya, bahkan ada tamunya. Gak ada. Orang miara kuda, ya kuda doang. Gak boleh orang sembarangan masuk. Betul? Di RDAY ya Allah. Udah kayak pertunjukan. Ada kuda, ada sapi. Nah oke. Bapak dan Ibu masuk ke peternakan sapi. Coba perhatiin. Ada gak tuh peternakan sapi, ada peternakan kudanya juga. Ada gak? Gak ada. Masuk lagi ke peternakan kambing. Dia ternak kambing, oke lah banyak, 100 ekor atau 200. Ada gak dia miara kuda? Gak ada. Atau pet shop, orang ternak kucing, kayak saya pojok tuh miara kucing. Ada gak dia miara kuda? Gak ada. Kok di sini bisa? Karena kita buktiin sama Bapak dan Ibu bahwa ilmu kearifan lokal tuh bisa. Katanya orang-orang, kata dokter hewan, kalau kaki dua nggak bisa diternak sama kaki 4. Lah tuh ada ayam, Bapak Ibu lihat bebek di bawah. Banyak banget tuh, ada 8.000 bebek. Yang tiap hari Sabtu dipotong sama Minggu buat anak yatim, bebeknya. Telurnya ditetesin. Nah tuh ada kuda di situ depannya latihan kuda. Jadi Ibu jangan dengerin Bu. Jadi rumahnya mesti dijual. Tanya dulu dia rumahnya bagus gak? 1000 meter gak? Orang rumahnya juga gak bagus kok. Kita kebanyakan datang berobat ke tempat-tempat pengobatan yang rumahnya lebih bagus rumah kita. Lebih bagus rumah orang tua kita daripada si gurunya. Masuk gang lah, inilah. Kita masuklah, janganlah cari gurunya yang kaya raya. Bohong lo gak diajarin kaya raya. Ya betul? Harus begitu. Oke, yuk Bapak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya Pak Haji, saya Juminto dari Bekasi. Setahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu saya menjalankan ilmu dari RDAY, ternyata terwujud. Dan pada saat itu ada kendala kerjaan, jadi saya pindah ke profesi yang lain. Sehingga saya akhirnya jadi
supir taksi. Kemarin kan kerja di perusahaan gitu. Jadi keamanan. Jadi saya jalankan semua apa yang ada di RDAY, ternyata rekening saya memang terisi, Pak Haji. Waktu itu rekening saya terisi, demikian Pak Haji. Terus selama saya jadi supir taksi, akhirnya kendala saya untuk mandi yang ada 9 lembar daun pandan itu, akhirnya kayaknya sulit saya cari, tapi tetap saya mandi Pak Haji. Setelah saya kalau pandannya kenapa kamu nyari? Nyari nggak bakal ada, Bos. Jadi Iya, gimana, Bu? Pak? Alah, gue nggak setuju. Iya, Nyolong. Iya, Pak Haji. Siap. Iya. Iya, Pak Haji. Itu yang akan saya tanyakan. Lah nanti itu netizen rame. Lo sih gara-gara mancing jago ngomong gitu. Maksudnya kalau tetangga kita ada, Bapak kencingin pandannya, nanti kan tumbuh subur, jadi Bapak yang manen gitu loh. Siap. Maksain Pak, kenapa sih Mas harus mandi pandan? Bapak dan Ibu, kan Ibu pernah ngelahirin bayi, Bapak pernah punya anak bayi. Bayi itu pada saat lahir bau pandan. Cium aja di alat kelaminnya bayi, bau pandan. Ciri-cirinya dia gadis apa bukan gadis, bujangan apa bukan bujangan. Nanti dikasih tahu putri bapak sama putra bapak. Nanti kalau ke pengantin baru, kamu cium dulu ya alat kelaminnya bau pandan enggak. Ini ilmu dari mana mah? Ilmu dari mana Pak? Ini Haji Dwi Susanto. Nah nanti kalau yang enggak gadis, kan nanti digosok dulu pakai pandan. Biar ketipu. Jadi bayi itu Pak, waktu baru lahir, rezekinya ada aja. Dari tantenya, dari kakaknya, dari adiknya, dari omnya, dari tetangganya. Ada aja rezekinya. Dibawa ke mall, dipegang-pegang sama orang. Karena dia bau pandan. Nah, kita bohongin dan nih malaikat rezeki. Dengan kita mandi pandan. Biar nanti kita rezekinya ada aja. Boleh? Ya kan namanya kita usaha, masa nggak boleh? Jadi pandan wajib Pak 9 lembar. Baik Pak Haji, siap. Ya. Siap. Paksa ya. Pak Haji boleh gak kalau alat kelamin saya dibungkus pakai pandan? Agus setuju. Nanti tinggal direbus. Apa? Jadi kolak. Ayo diarahin yang mau nanya gantian. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Titin dari Cisauk. Ya. Alhamdulillah saya udah 3 kali kesini. Ya. Pertama kesini saya nyamahin anak saya supaya cepat kawin. Ya. Tapi alhamdulillah itu udah kawin setelah 4 hari. Alhamdulillah. Segampang itu kawin. Ya. Beda kawin sama nikah beda tahu. Terus yang kedua kan pernah nanya sama Pak Haji. Superman sama Superman beda. Kalau Superman celana dalamnya di dalam, kalau Superman celana dalamnya di luar. Yang kedua Pak Iya. Haji pernah kan kata Pak Haji saya mau kasbon ke bos, saya kan kerja. Terus camahin aja tempelin ke fotonya. Alhamdulillah dikasih tuh 20 juta sama bos. Wah, tepuk tangan dong. Terus yang ketiga, saya kan mau berangkat kerja lagi nih. Tapi kenapa jalannya ke sini lagi? Apa harus berhenti kerja apa lanjut gitu? Kerjalah, tetap kerja. Man, kalau ada yang nanya hajatnya terkabul atau testimoni di shoot bisa kali nih banyak tamu-tamu pada japri gue. Pak Haji yang pada nanya bisa gak lo shoot wajahnya Man? Berdiri, ibu berdiri. Yang ya nggak apa-apa lah. Soalnya banyak yang pada japri nih Man. Biar kelihatan alat kelaminnya kotak apa oval. Yuk coba ulangi lagi Bu. Ya. Jadi yang nanya sekarang berdiri ya. Yuk. Gini Pak Haji yang ketiga itu saya kan Pertama apa? Pertama. Pertama kesini kan suruh Pak Haji camahin. Saya kan sama anak saya kerja ya berdua. Terus Neng coba orang camahan maknya Neng litik-litik. Ayah jodoh gitu kan. Terus sama saya camahin. Nggak lama 4 hari ada yang ngelamar tuh.
Ustadz ke kerjaan, ke tempat kerja saya. Terus udah gitu 7 hari kemudian langsung ngelamar, diajak nikah tuh yang ke-1. Yang kedua saya ke Pak Haji lagi. Pak Haji saya mau di mana? Mau kasbon gitu ke bos, kata Pak Haji kan suruh colek alat kelamin. Colek alat kelamin ya, langsung manjur. Ke foto bos ya. Ya. Terus saya laksanain kayak gitu. Benar juga tuh. Terus yang ketiga sekarang, kenapa saya mau kerja datangnya ke sini lagi padahal ini mau berangkat kerja Pak Haji. Gimana tuh itu? Jangan, Ibu jangan keluar dari kerja dulu. Sekarang hajatnya Ibu apa yang sekarang? Hajatnya pengen cukup aja lah. Gampang Bu, Ibu paksain, ini berlaku semuanya, colek alat kelaminnya Bapak atau Ibu kalau mau tidur 99 kali taruh di mulut. Alat kelamin saya cukup, alat kelamin saya cukup. Uang saya cukup, uang saya cukup, rezeki saya cukup, gitu boleh. Boleh, bisa? Oke. Ya lu shoot ke gue man, kalau ada yang nanya lu shoot ke sono. Yuk, yuk. Ayo. Ganti-gantian, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, ini dalam bulan ini hutang saya sudah lunas. Ya. Angsuran mobil sudah lunas, Pak. Ya. Coba. Multiguna juga sudah lunas. Ya. Akan tetapi saya ternyata masih punya tunggakan denda, Pak. Dendanya berapa? Dendanya itu 30 juta, Pak. Oke. Tapi saya angsurannya mobil sudah lunas, multiguna utang sudah lunas, tapi saya mau ke BCA itu rasanya takut Pak. Untuk ngambil BPKB rasanya takut ditagih itu Pak. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu dengerin ya Pak, Bapak dan Ibu, hidup ini cuman sekali. Hidup ini cuman nggak ada yang hidup 2 kali, nggak ada. Sekali. Kenapa Bapak harus takut? Maju Pak. Kalau kalah berusaha lagi maju. Makanya saya setuju tuh sama orang-orang. Ya saya setuju tuh sama orang-orang Cina. Nggak ada rasa takutnya. Maju aja. Maju lagi. Jangan takut. Nggak punya duit. Maju aja takut. Kita kebanyakan takut. Berarti saya besok harus ke bank ambil BPKB Pak. Iya, kan ada ilmu kearifan lokal. Iya, Pak. Remas Sudah, alat Pak. kelamin taruh di mulut. Sudah Pak. Yang gue omongin orang Sudah tunduk. ngerti, Pak. Ya, yang gue omongin orang tunduk. Sudah ngerti. Yang Pak. omongin orang takluk. Ya. Bos, gue punya mobil Toyota Hilux putih. Ya. Buat belanja anak yatim. Jadi mobil yang belanja paling mewah di kota Bogor hanya RDAY Kandang Embe. Jadi yang buat belanja sayuran mobilnya tuh Hilux warna putih. Ya betul? Hilux warna putih. Nah mobilnya itu disedekain dari tamu. Jadi tamu nyedekain ke saya. Tapi dia nggak bayar cicilannya. Nah saya bilang. Bos ini gimana mobilnya? Udah bayar belum? Udah beres Pak Haji, tenang aja aman. Lah kan saya juga percaya mah nggak mungkin lah. Copot celana dalam gue nih buat ngelap cuci mobil. Nah kemarin supirnya lupa nggak pakai celana dalam yang buat nyuci, ketangkep debt collector. Gue tahu debt collector yang nangkep dia ya, 37 orang. Ya. Motor dikawal. Hilux kita, Toyota Hilux kita dikawal 37 orang. Saya bilang tenang aja bos, jangan takut lah bos. Lo manusia sama manusia takut, janganlah lawan. Nah, gimana dong Pak Haji? Lo numpang ke toilet sebentar di tempatnya leasing, terus lo kalungin di leher. Iya, alhamdulillah. Atau kalau dari rumah kita sudah cebok-cebok dulu bisa. Bos, kenapa nggak lo kalungin aja leher lo di itu, pakai celana dalam lo, buat datang ke leasing? Besok iya, datang. Oke. Iya. Siap Pak. Nanti kan pihak leasing akan lihat lo seperti orang gila. Siap. Gak apa-apa Pak. Semua, iya nggak apa-apa. Apa-apa. Semua orang gila pasti dapat diskon. Iya. Iya betul. Iya. Ada apa? Dimaklumin. Coba lo lihat kalau ada orang gila. Bisa kan ibu lagi buru-buru. Terus ada orang gila mau nyebrang. Ibu berhenti gak? Berhenti. Yang diduluin apa? Orang gila dulu.
Oh gila. Jadi saya harus datang, Pak. Iya, jadi Harus Bapak berani datang, copot celana dalam Bapak, dikalungin di leher, Bapak di leasing. Nanti kalau pas mau masuk di perusahaan leasing, orang nanya, Pak tuh lehernya ada apa? Oh ini apa namanya? Slayer. Ah betul. Ini slayer. Slayer RDAY. Iya. Jangan kita pramuka aja, slayer. Jangan kita naik gunung aja slayer. RDAY juga kita mau manjat terkabul harus pakai slayer. Biar kondang. Makanya kita bikin acara kali ya. Siapa yang ikut pencerahan dapat pakai slayer dapat 10 juta ya. Uang absen. Bohong nggak yang datang orang gila semua. Berarti saya besok harus datang ya Pak ya? Harus berani datang ya Pak ya? Datang pakai celana dalam dikalungin di leher. Nanti Bapak nih biar kelihatan kerahnya gini Pak. Tuh. Nah, ini Bapak gini ya. Oh, nah nanti kalau ditanya Pak kok kerahnya begitu? Ya saya pemain film Star Trek. Apa zaman dulu kita kecil? Star? Kayak gini gak bajunya Star Trek? Di maaf ya, kadang kan ada tamu yang japri, Ji, lu sih tamunya nanyanya A lo jawabnya Z. Oh tamunya nanya A lo jawabnya P. Iya yang penting kan masuk logika ya. Ngapain juga serius-serius. Yang penting manja. Jadi Bapak pakai celana dalam, terus colek alat kelamin Bapak taruh di mulut, colek. Sambil ngomong, ucapan saya didengar, ucapan saya didengar, ucapan saya didengar, ucapan saya didengar, ucapan saya didengar. Dia lulut, dah remes, set. Nah ini pegang. Jadi kalau buka pintu jangan sekali-kali begini ya, langsung kacanya pecah. Nah buka pintu begini. Nah, gitu. Nanti Bapak pas masuk ke dalam, mana pimpinannya leasing nih? Oh bukan pimpinannya, oh Bapak gini. Bentar Pak, pimpinannya mau keluar bentar lagi. Nah, oh nih pimpinannya. Oke, baru salaman. Lunas. Tidak kena denda dalam hati. Udah Bapak langsung duduk. Nanti kan langsung pimpinannya lemas. Ada apa ya Pak? Gitu. Tapi tetap pakai ini Pak. Oh, kalung tetap dipakai dong. Kalung tetap dipakai. Siapa? Nanti kan akan si pimpinan leasingnya akan telepon ke security. Pak security tolong dong cariin bambu nih ada yang mau bunuh diri. Dipenuhi ya Pak. Iya Pak, siap Pak. Oke? Oke, terkabul Pak. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Engkun dari Majalengka. Ya. Saya datang ke sini pertama saya pengen silaturahmi sama Pak Haji. Ya. Saya dari dulu pengen ke sini tapi saya nggak sempat, bukan nggak sempat jadi gimana ya? Jadi mau dari dulu saya lihat dari YouTube ya. Dari dulu udah setahun lebih mungkin lihat Pak Haji. Pengen ke sini tapi saya enggak aja gitu. Enggak tahu mungkin masalah keuangan gitu apa. Mau pokoknya saya ke sini. Tapi baru kemarin saya ke sini. Tadi pagi siang ke sini. Begini Pak Haji saya minta izin. Saya selalu itu menjalankan itunya Pak Haji. Sudah dijalanin tapi saya belum sudah dijalanin tapi belum minta izin sama Pak Haji, minta izin gitu. Minta izinnya, saya udah praktekin, udah dipraktekin. Udah dipraktekin, semua udah dipraktekin, tapi saya belum minta izin sama Pak Haji gitu. Iya, boleh. Saya minta izin, udah praktekin gitu, segala macam udah dipraktekin. Apa yang udah Ibu praktekin ilmu RDAY? Apa aja? Bangun 00, senyum, mandi pandan, tahajud, baca Quran. Terus pakai celana dalam kebalik, udah. Pakai celana dalam yang 9 hari enggak ganti. cuman di sepas sholat doang gitu. Udah gitu, tapi saya belum ada izin dari Pak Haji gitu. Tapi saya sekarang masih itu Pak Haji, jadi masalah keuangan masih terpuruk lah. Saya katanya jualan depan rumah, sayuran gitu. Pertanyaannya apa? Kan sekarang suami sakit. Sakit apa? Tadinya sih sakit pinggang, sekarang menjalar ke kaki. Jadinya aku jadi gimana ya, jualan enggak gitu. Suami kan sakit. Berobat. Ibu umur berapa? Suami Ibu umur berapa?
Aku 52, suami 54. Oh iya. Dan Di bawah sekarang- saya dong, saya 55. Berarti masih muda. Bisa gak disuruh mandi jam 00? Iya, Atau Mas. kalau nggak bisa mandi, ibu kompres. Ibu kalau udah jam 00, dia mau air dingin atau air hangat. Nggak boleh air panas ya. Air hangat kalau nggak air dingin. Kenapa nggak boleh air panas? Takutnya dari atas rambutnya rontok semuanya. Nggak bakal manjur. Apanya dikompres? Alat kelaminnya. Semua. Semua tadinya dari sih ujung pala sampai dipraktekin. ujung kaki. Pokoknya harus kena air setiap hari. Kalau dia nggak bisa mandi, kalau dia bisa mandi, mandi. Tidak ada orang yang mandi jam 00 saldonya di bawah 1 miliar, nggak ada. Semua orang yang mandinya jam 00 pelan-pelan saldonya 1 miliar. Itu otomatis. Jadi Coba sekarang, praktekin. Pak Haji, jadi sekarang aku kan Hah? jadi sekarang Mandi aja. Mandi aja. Mandi aja. Pak Haji begini, jadi sekarang kan suami sakit, jualan enggak, jadi berhenti. Jadi sekarang Pertanyaannya apa? Pekerjaannya saya pengen lunasin utang Pak Haji, utang sama saudara-saudara gitu kan, pinjam dulu buat sehari-hari, kan suami sakit. Bu, Pak, maaf ya. Bapak pernah punya istri, ibu pernah hamil. Ada gak orang hamil kalau belum waktunya lahiran melahirkan? Gak bisa. Hamil lahirannya berapa bulan? 9 bulan. Ada gak yang baru hamil 2 bulan melahirkan? Gak ada, namanya keguguran. 3 bulan melahirkan, ya ada, dia keguguran. Jadi ibu tenang aja, udah pasti lunas bu. Tidak ada tamu RDAY yang datang ke RDAY utangnya tidak lunas, saya belum pernah dengar. Pasti lunas. Pasti lunas. Amin. Tapi mesti diyakinin dulu, sugestinya mesti kuat. Tidak ada tamu RDAY yang datang ke RDAY hajatnya tidak terkabul. Belum pernah ada. Pasti terkabul. Pasti terkabul. Amin. Jadi bapak dan ibu bantu saya, kita kerjasama. Ibu yakin, ibunya harus yakin. Tapi kalau ibunya kok belum ya, nggak mau. Harus yakin. Modalnya cuma yakin doang. Iya modalnya yakin dulu. Nanti kalau udah yakin kelihatan baru nanti saya ajarin privat khusus. Tapi kalau ibu kan saya lihat masih ngambang. Kalau dimasukin ke dalam privat khusus yang ada nanti ibu konslet. Kok konslet? Ya berharap. Oke. Yuk bapak. Ya. Assalamualaikum. Ya. Yuk. Yuk bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Haji, saya non muslim. Non muslim. Ya agamanya apa? Mandi udah. Agamanya apa? Agamanya Buddha. Buddha. Terus? Saya udah laksanakan mandi daun pandan. Ya. 9. Tapi istri saya nggak suka saya kesini nih Pak Haji. Gimana tuh? Nggak apa-apa bos. Nah. Bos, kalau istri nggak suka kesini, bos praktekin aja di rumah tanpa sepengetahuan istri. Rata-rata bos, saya juga dulu istri saya nggak suka. Karena istri saya dari Pulau Sumatera. Sayanya dari Pulau Jawa. Tapi alhamdulillah sekarang saya terkabul, dia baik bener. Ada Pak Haji, istri saya ada di sini, tapi ikut aja. Tapi ikut juga. Kalau saya mau pergi ke sini, saya nggak bilang nggak usah ikut deh. Kamu gini. Dia tapi ikut juga. Bagaimana Pak Haji? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Arahnya. Ada di dalam apa di luar? Ada di dalam apa di luar? Pak Haji, sampai berantem Pak Haji. Ada di dalam apa di luar? Oh ada di dalam. Oh iya. Gampang bos. Lo kesini naik apa berdua istri lo? Kemarin naik kendaraan pribadi. Sekarang saya naik kereta. Nah gampang. Lo remes alat kelamin lo tanpa sepengetahuan istri. Nanti pura... Pak Haji udah remes tapi dia tahu. Saya malah dimarahin. Tahu? Ya makanya ngeremesnya jangan ketahuan istri. Bos ngeremesnya. Pak Haji. Lo ngeremesnya jangan ketahuan istri. Nanti lo bilang sama istri. Lo manggil istri apa? Mami. Hah? Mami. Mimi. Kita makan Indomie yuk di kantin. Sambil lo nyentuh kulitnya, dia megang tangannya. Pura-pura kita ajak dia, Mi. Kita makan Indomie yuk. Nah yang penting lo udah ngeremes dulu. Jadi lo ke toilet. Bentar yang Mi aku mau ke toilet ya. Lo remes 9 kali. Enggak kan nggak tahu. Hah? Tahu Pak Haji.
Iya sekarang ada di ruangan. Waktu ngeremes kan dia nggak tahu. Lo izin sama istri, Mi mau ke toilet dulu ya mami di sini dulu. Iya kan dia ngomong gitu. Nah di toilet lo ngomong sambil ngeremes. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nama istri saya Binti. Nurut, manut, katut, sayang, setia. Apa yang saya lakukan dia mendukung. Semua uang yang saya serahin sama dia hari ini dibalikin semua ke saya. Dah lo kepal. Lo deketin Mi ke kantin yuk Mi ke kafe atas yuk Mi. Sambil lo tuntun pura-pura mesra. Padahal dia mau lo ceburin ke jurang. Bos, bini gue juga begitu bos. Sama dari Sumatera juga. Iya sama. Nah istri gue kadang nih kalau gue mau berangkat nih. Misalkan tadi gue mau berangkat ya. Istri gue nawarin. Papa mau gak? Kata bini gue. Mau apa? Mending nenen. Diemot alat kelaminnya. Coba bayangin bos. Sampai nawarin gitu. Papa diemot dulu ya. Enggak ah. Mau buru-buru jalan. Karena udah siang kan mau tamu yang privat kan. Habis ini kita mau pencerahan kan. Udah. Nah sebegitu takluknya tuh istri kita tercinta. Sebegitu Amin. Takluknya. Nah bapak sama ibu juga harus pakai ilmu kearifan lokal. Menaklukkannya. Ibu menaklukkan bapak dengan cara itu. Bukan caranya kita berdebat. Bukan caranya kita diskusi. Bukan caranya bapak dan ibu ego. Saya nggak mau. Udahlah pak. Semua hajat kita. Semua keinginan kita. Semua cita-cita kita. Terkabul wasilahnya dengan alat kelamin. Sakit gigi. Colek alat kelamin. Tempelin di gigi. Kista gigi. Tempelin. Polip. Colek, taruh di hidung. Polip. Apa aja, manjur pak. Saya Anak. Iya, bapak coba taklukin dulu. Nah nanti bapak bawa air. Bapak. Jadi alat kelamin bapak. Ini kan misalkan tempat minum. Nih bapak pakai nih. Nah direndam nih alat kelamin bapak. Masuk gak nih kira-kira? Segede gini gak? Nah nanti airnya bapak tuang di gelas. Gini, ini bawa air sambil ngomong. Terus bapak beli gado-gado dong. Nanti kuahnya yang buat gado-gado bapak bawa air sendiri. Ini pakai air ini ya. Nah buat ngaduk. Nanti kan bapak udah ngomong nih buat hajat istri. Hajatnya terkabul cair 10 miliar istri nurut manut katut. Nah nanti kan bapak beli gado-gado. Nanti kan aku beli gado-gado. Apa yang dibilang sama istri bapak? Alhamdulillah setan datang. Nah ini jadi banyak cara pak. Banyak cara gak bu? Banyak cara. Atau bapak beli gado-gado atau bapak beli apa. Begitu buat istri. Jadi jangan. Ini kan ilmunya bagus nih gini-gini. Aduh saya gak setuju pak. Udah ditaklukin dengan alat kelamin kita masing-masing. Caranya bebas. Bapak mau meraktekin di mana bebas. Mau dibikin air nanti ini buat bikin gado-gado. Kalau istri suka gado-gado. Buat bikin rujak. Pakai ini sedikit airnya biar kelihatan encer. Kan dia gak tahu juga. Bikinin es campur. Pakai ini. Aduh sayang bener ya suami saya ya. Kita ngomong yes. Iya bu. Istri saya kan papa aku mau uang 100 juta. Buat apa mama? Mama kalah kripto. Misalkan kalau dia main kripto ya. Papa aku minta 100 juta. Ini pak langsung pak. Kasih. Nih. Waduh sayang bener. Saya nggak bodoh bos. Remes. Balikin nggak? Balik lagi pak. Simpen di papa aja deh.
nitip di papa deh, kalau di mama takut boros. Dalam hati saya, alhamdulillah. Banyak cara bos, oke? Tapi udah Yo, tahu Pak Haji. ibu ya. apa? Kan saya nonton tiap hari. Apa? Saya nonton YouTube tiap hari. Pertanyaannya apa? Oh, saya udah mandi pakai daun pandan. Ya, pertanyaannya apa pertanyaannya? Saya nggak doa kayak muslim gitu. Gimana Pak Haji? Kan saya nggak ngomong muslim, emang tadi saya ngomong muslim. Bukan sholat kayak. Bacanya bahasa Indonesia. Oh, Bismillahirrahmanirrahim, pakai bahasa Indonesia. Oh, Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama lo Allahnya siapa? Kalau gua kan Allah. Ya. Nah, lo apa? Iya. Atas ridho apa? Dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe. Oh, sebutin. Pimpinan saya. Ya, sebutin. Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya, istri tercinta, binti, nurut, manut, katut, sayang, setia, romantis. Ya, apa aja lah bebas. Nah, nanti Bapak bikin tuh air, namanya air asinan. Itu. Ya. Coba dulu, nanti kalau Bapak udah terkabul, datang lagi testimoni. Begitu juga semuanya ya. Jangan satu diborong, satu pertanyaan, satu. Nanti praktekin. Jadi namanya proses. Kalau banyak-banyak namanya protes. Yuk, ibu apa? Ayo. Ibu mana? Enggak, yang di-shoot saya. Yang di-shoot kalau yang testimoni aja. Mic-nya mana mic-nya? Pakai mic. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Rosyani dari Sukasari Pak Haji. Ya. Saya kan kemarin hari Senin itu WA Pak Haji ya. Terus saya bilang Pak Haji, saya punya anugerah hampir 100 juta. Tapi suami aku nggak tahu. Terus Pak Haji langsung bales itu WA-nya. Pak Haji nyuruh saya ke kandang ikut privat gratis ini. Terus kata saya, iya Pak Haji, terima kasih udah dibales. Terus Pak Haji bilang rumahnya di mana, terus ongkos dari rumah ke kandang berapa kata Pak Haji. Terus kata Pak Haji, kirim nomor rekeningnya sekarang. Udah saya kirim. Berapa ongkosnya dari rumah ibu ke sini ke RDA berapa? 77.000 Pak Haji kalau naik Gojek. Jadi pulang pergi berapa? Hampir 150 ya Pak Haji. Oh iya, kasih bos. Uangnya ambil. Iya, Di Pak tas Haji, hitam. makasih. Ayo ambil. Tuh di tas biru. Alhamdulillah. Ada lagi? Makasih Pak Haji. Kasih 200.000. Alhamdulillah, makasih Pak Haji. Kasih, ya. Yuk. Bapak apa pertanyaannya? Belum selesai. Oh apa? Ayo. Pak Haji, terus kan kata saya kan saya punya anugerah itu suami saya nggak tahu, kata saya kan gitu. Pertanyaannya apa? Ya gimana caranya pengen lunas, terus apa yang harus saya lakukan gitu Pak Haji? Apa saya harus jujur sama suami apa gimana? Perempuan yang hobinya nawarin ML sama suaminya setiap hari, saldonya nggak akan di bawah 1 miliar, selalu di atas. Nah coba tawarin. Perempuan yang hobinya ngemot alat kelamin suaminya setiap hari, saldonya nggak akan pernah di bawah 10 miliar, nggak bawah 10 miliar. Sering kok. Ngemot? Iya. Ya udah diterus. Bos, di-shoot bibirnya coba bos, bentar. Pak Haji jangan atuh. Alah diliatin dulu bibirnya. Malu, Pak Haji. Alah coba lihat bibirnya dulu, di-shoot bos bibirnya bos. Itu kan rahasia Pak Haji. Alah nggak apa-apa. 200.000. 200.000. Kasih 200.000. Pak Haji itu gimana? Apa saya harus jujur supaya lunas apa gimana Pak Haji? Nggak usah. Nggak usah. Laki-laki nggak cocok diajak jujur, dia cocoknya ditipu. Kan Pak Haji hutangnya tuh hampir 100 ya Pak Haji. Terus yang Kan nanti ibu ngemot, iya. cair 1 miliar. Iya Pak Haji. Bayar ke dia 100 juta. Iya. Yang 900 juta ibu tinggal balikin ke saya. Ibu yang ngemot, ibu yang lunas, saya yang nikmatin. Itu setiap hari harus Pak Haji. Harus wajib tiap hari ngemot. Berapa kali? Tiap Harus hari. berapa kali tiap Ibu lunas, Pak Haji? ibu ngemotnya boleh di kamar. Ngemotnya boleh di meja makan. Boleh ngemotnya di dapur. Boleh ngemotnya di... Pak Haji kan tiba-tiba kalau lagi mau kayak gitu Pak Haji tiba-tiba anak tuh pada masuk kamar gitu Pak Haji. Bu, ibu yang ngemot alat kelamin suami, anak suruh nyemangatin tepuk tangan. Ayo mama,
mama. Nanti kalau anaknya 2, pa. Ya udah nanti kita video call, kita bikin sinetron. Iya, kadang suka Judulnya ngajarin langsung orang diangkat gila langsung Pak Haji. ngikutin gurunya yang gila. Jadi itu aja Pak Haji yang saya lakukan ya Pak Haji. Ya, ngemot alat kelamin suami. Soalnya Mot. minggu ini kakak saya minta uangnya untuk dibalikin Pak Haji, gimana itu? Kan lo belum ngemot dulu dong tiap hari selama 99 hari. Kan Ngemot. dia suami saya tuh kerjanya security Pak Haji. Jadi sehari di rumah, sehari enggak gitu. Hari ini ngemot di rumah, besok ngemot di pos satpam. Alhamdulillah Pak Haji. Iya Pak Haji, gimana kalau sehari ngemot sehari enggak gitu? Boleh dicoba boleh. dulu. Terus ijabnya gitu biar lunas. Berarti 99 kali ngemotnya selama 99 kali. Mendingan dikebut. Sehari 10, besok 10, cuman 9 hari. Pak Haji kalau kelamaan kayak gitu suka pengen muntah Pak Haji. Bu, Jujur. ibu sebelum ngemot biar nggak muntah latihan dulu pakai lontong. Apa namanya, lemper. Oh iya. Nanti kalau ibu biar semangat, ibu beli saus. Oh gitu. Saus, apa nih? Saus sambal. Enggak enak kayak doh nih gini. Ya udah Pak Haji, makasih banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah. Saya baru pertama hari ini Pak Haji. Ya. Kalau istri saya udah 4 kali ini. Ya. Nah, jadi saya ini umur sudah 62 tahun ya Pak Haji. Umur 62 tahun. Ya. Istri umurnya berapa? 53. 53. Kapan terakhir ML sama istri? Sekitar seminggu yang lewat lah Pak Haji. Seminggu yang lewat. Ya. ML-nya di mana? Di rumah Pak Haji. Di rumah, di dapur, di kamar, di teres? Di kamar Pak Haji. Di kamar. Siapa yang nawarin duluan? Atau yang minta duluan siapa? Saya Pak Haji. Hah? Saya. Gimana mintanya? Mintanya gimana? Saya rangkul langsung. Saya rangkul dulu Pak Haji. Rangkul? Iya. Terus dia ada perlawanan nggak? Enggak, dia mulai nerima gitu. Terus yang bukain bajunya istri siapa? Dia Pak Haji. Yang bukain bajunya istri siapa? Dia sendiri, istri. Nah ya, yang bukain baju bapak siapa? Ya saya. Hah? Saya buka. Yang bukain celana dalam bapak siapa? Saya Pak Haji. Yang bukain celana dalam istri siapa? Dia langsung kamar mandi pakai handuk gitu kan. Ya. Langsung acting mulai. Cut. Pertanyaannya apa bos? Ya saya ini bekerja Pak Haji, tapi kadang-kadang pekerjaan tuh apa dipakai kadang enggak gitu. Jadi pikiran saya tuh apa mau usaha lain gitu. Janganlah. Kamu bisa apa? Kalau profesi sebagai juru ukur Pak Haji, superior. Pengukuran gitu. Proyek Oh, iya. apa itu jalan pengukuran. Bos, kalau di RDAY kan ada kata-kata ucapan adalah. Bisa gak Bapak pada saat ML Bapak ngucapin doa sambil ML, bisa gak? Tapi gak boleh keluar dari mulut, jadi gak boleh berisik gitu. Bapak gak boleh berisik, tapi di dalam hati bacanya. Karena kalau berisik takutnya istri juga, mulutnya kan 2 istri, malah berlebih berisik lagi. Bapak apa hajatnya? Punya rumah 1000 meter, punya rumah 1000 meter, pasti punya rumah 1000 meter. Nanti pasti punya rumah 1000 meter. Pasti punya penghasilan sebulan 100 juta. Nanti pasti punya tanpa kerja. Saya nggak setuju kerja bos. Buat apa lo kerja? Lo udah usia begitu. Udah duit ngejar kita aja. Kalau gue terangin sebenarnya paling gampang bos. Tapi kan nih yang lain belum ada yang nanya. Mesti privat khusus. Enaknya privat kita bisa ngomong berjam-jam. Tapi kan kalau begini nggak bisa. Nanti yang lain Pak Haji gantian. Nah, yang penting lo atur waktu ya. Kalau pas nggak banyak tamunya kita ngobrol santai ya. Yuk, ibu apa?
Yuk. Bebas mau nanya apa sebelum saya tutup. Karena besok pagi jam 7 saya kemari. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Bu Yamini dari Probolinggo, Jawa Timur. 6 tahun yang lalu saya sudah mengenal Pak Haji dari YouTube. Saya mengikuti ajaran-ajarannya Pak Haji dan saya selalu berdoa, ya Allah, bagaimanapun caranya dan apapun caranya saya pengen ketemu dengan Pak Haji karena jauh ya Pak Haji ya. Dan terkendala dengan biaya juga. Terus? Alhamdulillah Pak Haji, saya hari ini bisa ketemu dengan Pak Haji walau dengan cara Allah. Saya terdampar di sini di Jakarta Pak Haji, 2 minggu nggak bisa pulang. Itu. Terus ini ada teman ngajak, ayo ke Pak Haji. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dengan Pak Haji dengan cara apapun dan bagaimanapun. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya, waktu 6 tahun yang lalu saya belum ada anugerah yang luar biasa. Nah sekarang ini saya ada anugerah yang luar biasa Pak Haji. Saya kena tipu, anak saya kena tipu, akhirnya sertifikat juga digadaikan sama Bu, saya. pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya. Iya, pertanyaan saya dulu sebelum Ibu ngomong. Nanya ke saya nanya dulu. Ibu ketipu tuh udah seizin Allah belum? Udah. Anak Ibu ketipu sama Allah, ketipu sama orang si bangsat udah seizin Allah belum? Udah. Jadi Ibu santai aja karena di Al-Qur'an ayatnya hidup ini adalah senda gurau dan permainan, tenang aja. Ibu kan kadang saya ketipu. Lah, udah nyantai nanti enggak nih contohnya Bu. Kulkas saya kan habis. Besok ada lagi. Penuh lagi, keisi lagi. Siapa yang ngabisin? Itu kameramen. Kayaknya parutnya pada buncit-buncit. Saya belum makan, kameramen udah ngabisin. Aduh. Saya beli lagi, habisin lagi sama kameramen. Makanya kameramen, lihat kameramen gue 4-4-nya, buncit semua. Orang gurunya belum makan, dia makan. Gue beli lontong 2, baru gue mau makan. Mana yang 1? Udah dimakan kameramen. Jadi intinya gini Bu, nanti isi lagi, nanti ada lagi. Orang bunting, lahiran. Apa pada saat lahiran? Papa sakit. Besok bunting lagi. Kayak Haji Marko. Anak 9 bersaudara. Haji Marko anak nomor 1. Ibunya bunting lagi. Lahiran anak yang kedua bunting lagi. Sampai 9 lahiran. Apa ada yang sesar? Anaknya adik-adiknya Haji Marko. Enggak. Jadi ibu tenang aja. Nanti ada, tenang aja. Tapi kan kita kadang dari mana nih? Ya, dari situ aja kita udah ngambang, nggak ada. Takutnya karena ini yang di bank ini sudah saya sudah nggak bayar itu sudah 2 tahun Pak. Ya nggak apa-apa, nanti lunas Bu, nanti pasti lunas, tenang aja pasti lunas. Yang bikin lo nggak lunas karena lo takut. Iya kalau. Ya pantesan kalau takut lo jangan mau jadi murid gua dong. Pas banknya. Lo tanya tuh orang-orang Cina yang jauh-jauh merantau pakai tongkang tuh. Yang di ke Kalimantan, yang ke Sulawesi, yang ke Sumatera. Dia tidak takut melawan ombak. Tidak takut. Karena dia punya lagunya. Lagunya apa? Bajak laut. Nenek moyangku seorang pelaut. Punya senjata di bawah perut. Dapat menegang. Dapat mengerut, sekali tembak, perutmu gendut. Masuk angin itu Pak Haji. Tepuk tangan dong. Lo paksain apa privat apa biar kita ngomongnya sendiri tapi berjam-jam. Gak apa-apa. Kalau habis kita tutup. Sampai ketemu lagi besok pagi jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ujang, nama dari Sukabumi Pak. Ayo mic-nya kedengeran gak suaranya mic-nya? Saya Ujang dari Sukabumi. Ya. Udah pernah kesini privat sekali. Ya. Jadi kayaknya keempat kali ya kesini ya. Ya. Saya sehari-hari jualan di pasar. Yang dijual apa Pak Ujang? Saya jualan sendal sepatu Pak.
aktivitas sehari-hari. Oke. Tapi saya punya hutang ke bank, Pak. Nggak apa-apa. Tapi hari ini nggak bisa bayar. Nggak apa-apa. Justru itu doa saya tiap malam kalau tahajud biar Ujang jangan bisa bayar. Biar Ujang Jangan, alat Pak Haji. kelaminnya panjang-panjang. Caranya Bos, bagaimana? bos, lu tuh kalau bisa bayar, utang lo lunas, nggak bakal datang ke RDAY, nggak mungkin. Emang gue udah sepakat sama ustadz-ustadz, gue ada 9 ustadz, kita sepakat, tolong ijabin tamu-tamu RDAY, jangan dulu terkabul, karena kalau terkabul udah kabur. Saya udah laksanain yang tidur bangun 00 mandi semuanya udah laksanain semuanya. Tapi belum gitu Pak Haji. Sekarang lo ngaca tuh lihat muka lo. Tuh dia di kaca tuh. Nah lihat di kaca. Jadi kalau lo nggak kelihatan berarti jangan disalahin. Yang disalahin apa? Kacanya ada debunya di. Jadi hati lo dibersihin. Nggak boleh punya sifat 18 bos. Insya Allah bisa Pak Haji. Ya udah. Nanti kan dapat dari gua 10 miliar. Pasti bisa Pak Haji. Iya ngapain lo cari-cari duit pinjem sana pinjem sini. Minta aja sama bosnya gurunya. Iya. Gurunya duitnya banyak. Iya. Ada lagi? Lagian ini punya saudara Pak Haji nggak bisa ngelihat matanya, gimana caranya tuh Pak Haji? Colek alat kelamin lawan jenis. Istrinya berarti ya? Ya, nanti. Saudara itu. Ya, yang ada kuahnya ya. Iya. Kalau yang kering nggak bisa. Langsung ditaruh di mata. Colek. Pakai tangan kiri mata kiri, tangan kanan pakai mata kanan. 9 kali mau tidur. 9 kali bangun tidur selama 9 hari nanti matanya bisa lihat. Iya. Makasih. Yuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih colek. Colek gitu. Colek. Yuk.